sini, dingin bukan latar, melainkan aktor utama. Ia menentukan kemana manusia boleh melangkah, berapa lama mesin bisa hidup, dan kapan alam akan menutup pintunya tanpa peringatan. Inilah Siberia, wilayah yang tidak pernah bernegosiasi. Ia tidak ramah, tidak kejam, hanya absolut. Karena itulah, siapapun yang bertahan di dalamnya segera memahami satu kenyataan dasar. Hidup di sini bukan soal menaklukkan alam, melainkan membaca batas sebelum terlambat. Wilayah ini membentang dari pegunungan Ural hingga Samudra Pasifik, lebih dari 13 juta kilometer persegi. Angka itu sering diulang untuk menegaskan skala, tetapi luas saja tidak cukup menjelaskan dampaknya. Karena wilayahnya terlalu besar, Siberia menciptakan sistem cuacanya sendiri. Udara dingin, terkunci selama berbulan-bulan, tekanan atmosfer stabil dengan cara yang mematikan, dan musim panas datang begitu singkat hingga sering tak mampu memperbaiki kerusakan musim dingin sebelumnya. Akibatnya, siklus alam di sini bergerak lambat dan keras tanpa memberi ruang bagi kesalahan kecil. Luas yang tak terbayangkan ini juga membuat Siberia tidak pernah menjadi satu lanskap tunggal. Ia adalah kumpulan dunia ekstrim yang disatukan oleh dingin yang sama. Daerah taiga, hutan pohon jarum-jarum membentang tanpa ujung, tundra, daerah beku terbuka menelan pandangan, dan pegunungan memerangkap udara beku, sementara pesisir timur terus dihantam badai Pasifik. Karena itu, geografi di Siberia bukan sekadar latar belakang. Ia bekerja sebagai sistem aktif yang memaksa manusia menyesuaikan ritme hidup, teknologi, bahkan cara berpikir. Dingin di Siberia bukan hanya soal angka pada termometer. Ia bekerja sebagai kekuatan struktural yang membentuk segalanya dari bawah tanah. Tanah membeku hingga puluhan meter, menciptakan permafrost yang hampir tak pernah mencair. Karena kondisi ini, bangunan harus didirikan di atas tiang pipa, tidak bisa ditanam, dan satu kesalahan perhitungan saja dapat berujung pada kehancuran total. Maka, setiap pemukiman di Siberia lahir dari kompromi panjang antara kebutuhan manusia dan batas alam yang tidak bisa ditawar. Kompromi ini terlihat paling ekstrim di timur jauh Siberia, di sebuah lembah sempit bernama Oymyakon. Pemukiman kecil ini, dengan penduduk sekitar 1.000 orang, dikenal sebagai tempat berpenghuni permanen terdingin di bumi. Suhu minus 71 derajat Celcius pernah tercatat di sini, bukan sebagai kejadian langka, melainkan bagian dari sejarah cuaca setempat. Letaknya menjelaskan segalanya. Oymyakon berada di cekungan yang dikelilingi pegunungan, sehingga saat malam musim dingin yang panjang tiba, udara dingin turun dan terperangkap. Karena tidak ada angin cukup kuat untuk mendorongnya pergi, suhu terus jatuh dari malam ke malam, hingga mencapai tingkat yang bagi banyak tempat di dunia dianggap mustahil. Dalam kondisi seperti ini, hukum fisika mengambil alih kehidupan sehari-hari. Mesin mobil tidak dimatikan karena oli akan membeku, logam menjadi rapuh. Napas manusia berubah menjadi kristal es. Air tidak dialirkan lewat pipa bawah tanah karena tanahnya membeku permanen. Air harus diangkut secara manual. Bagi orang luar, semua ini tampak seperti kesalahan geografis. Namun bagi penduduknya, dingin ekstrim justru menciptakan sistem yang stabil. Karena mereka tahu apa yang diharapkan dan yang akan dilakukan. Karena itu, bahaya terbesar bukan suhu rendah itu sendiri, melainkan perubahan mendadak. Angin, badai salju, atau kelalaian kecil dalam persiapan. Karena bertahan hidup di sini bukan soal keberanian, melainkan disiplin. Semakin ke timur, wajah Siberia kembali berubah. Di semenanjung Kamchatka, dua kekuatan ekstrim bertabrakan tanpa kompromi. Lebih dari 160 gunung berapi menjulang di atas lanskap, banyak di antaranya masih aktif. Salju abadi menutupi lereng, sementara di bawahnya magma terus bergerak.
Karena panas bertemu dingin, cuaca menjadi brutal dan sulit diprediksi. Uap panas berubah menjadi kabut tebal, badai lokal muncul tiba-tiba, dan tanah bisa hangat di satu titik lalu membeku beberapa meter di sebelahnya. Mata air panas muncul di tengah lanskap bersalju, bukan sebagai keajaiban, melainkan sebagai konsekuensi langsung dari aktivitas tektonik. Dalam kondisi seperti ini, pemukiman manusia menjadi sangat terbatas. Jalan sulit dibangun dan lebih sulit dipelihara, sementara gempa dan letusan selalu menjadi risiko. Akibatnya, wilayah ini tetap berada di bawah kendali alam hampir sepenuhnya. Manusia hanya sebagai tamu yang diizinkan tinggal selama tidak lupa akan batasnya. Dari selatan Siberia, Sungai Lena mengalir lebih dari 4.000 km menuju Samudra Arktik, membelah wilayah yang sebagian besar tertutup es hampir sepanjang tahun. Saat musim dingin, sungai ini membeku total dan berubah menjadi jalur transportasi sementara. Ketika es mencair, airnya menjadi arteri kehidupan sekaligus ancaman banjir besar. Di salah satu tepiannya, berdiri pilar Lena, dinding batu kapur raksasa setinggi lebih dari 100 meter. Formasi ini terbentuk ratusan juta tahun lalu, ketika wilayah ini masih berada di bawah Laut Purba. Pembekuan dan pencairan berulang selama jutaan tahun memahat batu menjadi pilar-pilar tajam yang berdiri diam hingga hari ini. Keheningan di tempat ini menekan, seolah menegaskan betapa kecilnya skala waktu manusia dibandingkan kerja geologi yang lambat dan tak tergesa. Di barat daya, lanskap terbuka menghadirkan kejutan lain melalui Danau Burlinskoye. Di musim panas singkat, danau asin dangkal ini berubah warna menjadi merah muda hingga merah. Perubahan ini terjadi karena tekanan lingkungan yang spesifik, salinitas tinggi, suhu yang naik cepat, dan pertumbuhan alga tertentu. Fenomena ini menandai siklus hidup mikroorganisme yang hanya mampu bertahan di kondisi ekstrim. Karena danau ini dangkal dan tertutup, panas dan garam terakumulasi, menciptakan lingkungan yang mematikan bagi sebagian besar kehidupan, tetapi ideal bagi segelintir organisme. Selama berabad-abad, manusia memanfaatkan ritme ini untuk memanen garam, bahkan melintasi permukaannya dengan kendaraan saat lapisan garam mengeras. Di sini, cuaca ekstrem menciptakan peluang, tetapi hanya bagi mereka yang memahami waktunya dan tahu kapan harus berhenti. Di ujung timur, daratan Siberia terpecah menjadi kepulauan Kuril dan Pulau Sakhalin. Angin laut membawa kelembapan, kabut tebal, dan badai tanpa peringatan. Banyak pulau dibiarkan kosong, bukan karena tanahnya tidak subur, melainkan karena cuacanya terlalu tidak stabil untuk pemukiman permanen. Sakhalin, dengan sejarah tarik-menarik kekuasaan, terus diuji oleh alamnya sendiri. Hutan lebat, rawa dingin, dan pesisir terjal membuat pembangunan selalu mahal dan berisiko. Meski kini menjadi pusat industri minyak dan gas lepas pantai, setiap platform baja yang berdiri di laut dingin ini bekerja di bawah tekanan cuaca ekstrim, di mana satu kegagalan kecil dapat berakibat besar. Di tengah taiga dan pegunungan bersalju, pasir cara muncul sebagai anomali yang menolak logika umum. Gurun kecil ini terbentuk dari endapan glasial ribuan tahun lalu ketika gletser mencair dan meninggalkan pasir yang kemudian dibentuk angin. Gurun ini tidak panas. Di musim dingin, pasir tertutup salju. Di musim panas, suhu tetap sejuk. Kontras inilah yang menegaskan bagaimana perubahan iklim masa lalu meninggalkan jejak yang bertahan lama, disimpan oleh dingin Siberia yang memperlambat segalanya. Kedalaman waktu terasa paling jelas di Danau Baikal. Dengan kedalaman lebih dari 1.600 meter dan usia puluhan juta tahun, Baikal menyimpan 1/5 cadangan air tawar cair dunia. Di musim dingin, danau ini membeku dengan lapisan es tebal dan transparan, retak, membentuk pola panjang yang mengeluarkan suara seperti letupan jauh. Karena sangat dalam, air di bawahnya tetap stabil dan stabilitas inilah yang menopang ekosistem unik.
namun keseimbangan ini rapuh. Perubahan suhu dan aktivitas manusia mulai meninggalkan jejak, mengingatkan bahwa bahkan sistem alam yang tampak abadi bergantung pada presisi yang halus. Lebih ke utara, di semenanjung Yamal, tundra mengambil alih sepenuhnya. Tanah membeku sepanjang tahun dan musim panas hanya berlangsung beberapa minggu. Suku Nenets bertahan hidup dengan berpindah mengikuti rusa kutub, karena kehidupan menetap tidak masuk akal di atas tanah yang tak bisa diolah permanen. Di bawah permafrost, tersimpan cadangan gas raksasa, menciptakan kontras tajam antara gaya hidup nomaden kuno dan industri energi modern. Jika permafrost mencair, bangunan bisa runtuh. Karena itu, masa depan wilayah ini bergantung pada dingin yang selama ini dianggap pasti. Keheningan yang sama terasa di dataran tinggi Putorana, wilayah terisolasi dengan akses nyaris mustahil. Batuan vulkanik kuno membentuk dataran tinggi yang terpotong ribuan lembah. Saat salju mencair singkat, air terjun bermunculan, lalu menghilang kembali ketika dingin datang. Kesulitan akses menjadi pelindung alami. Karena terlalu sulit dijangkau, wilayah ini tetap hampir tak tersentuh, dijaga oleh cuaca ekstrim yang menolak eksploitasi masif. Pada akhirnya, Siberia menunjukkan apa yang terjadi ketika alam memegang kendali penuh. Cuaca ekstrem di sini bukan pengecualian, melainkan aturan. Selama keseimbangannya stabil dan dapat diprediksi, manusia masih bisa menyesuaikan diri. Namun, ketika keseimbangan itu terganggu, risiko melonjak drastis. Di dunia yang semakin menghangat, Siberia menjadi pengingat sunyi bahwa dingin ekstrim yang membentuknya justru merupakan fondasi rapuh. Jika fondasi ini berubah, dampaknya tidak berhenti di sini. Siberia tidak menantang manusia untuk menaklukkannya. Ia hanya menuntut satu hal sejak awal, hormat pada batas yang tidak pernah ia sembunyikan.